Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamka, STB 182393 dari kelas D. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang algoritma greedy. Nah, di sini what is this topic about, atau apa pengertian dari topiknya tersebut, bahwa di situ algoritma greedy merupakan metode paling populer untuk memecahkan persoalan optimasi. Nah, hanya di sini ada dua macam persoalan optimasi, ada yang maksimasi atau maximization, atau dua minimization. Nah, selanjutnya di sini kita akan sedikit masuk ke contoh. Di sini kita sudah tulis namanya contoh kedua. Nah, tinjau persoalan penukaran uang sebagai berikut. Nah, di A, di sini kita memiliki koin tersedia, yaitu koin 5, 4, 3, dan 1. Nah, uang yang akan kita tukar itu adalah 7. Nah, di sini kita menggunakan solusi greedy. Jadi, untuk mendapatkan 7, kita itu menggunakan koin 5 ditambah 1 ditambah 1. Nah, hingga kita mendapatkan dengan jumlah koin itu ada 3. Nah, sedangkan yang kita dapatkan ini itu belum optimal, maka kita cari yang lebih optimal lagi. Nah, di sini kita masuk ke solusi optimal. Untuk mendapatkan 7, kita menggunakan koin 4 dan koin 3. Ya, koin yang tersedia adalah 4 dan 3 itu. Nah, kita gunakan itu. Nah, di situ kita bisa dapat 2 koin. Nah, sedangkan yang ini kita belum bisa pastikan bahwa yang betul-betul optimal adalah angka 4 dan angka 3 ini. Nah, begitu. Selanjutnya kita masuk ke yang B-nya. Di sini soal B-nya itu yang koin yang tersedia adalah koin 10, 7, dan 1. Nah, sedangkan uang yang akan ditukar itu adalah 15. Nah, di solusi greedy-nya untuk mendapatkan angka 15, kita itu menggunakan angka 10 koin 10 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 sebanyak 5 kali. Nah, di sini kita bisa hitung bahwa koin yang digunakan ada 6. Nah, apakah koin ini untuk mendapatkan ini 15 apakah sudah optimal? Belum. Nah, makanya kita cari lagi solusi optimalnya, yaitu bahwa untuk mendapatkan angka 15 kita masih bisa menggunakan koin 7 ditambah 7 ditambah 1. Nah, bisa kita lihat bahwa ini lebih optimal dibandingkan solusi greedy-nya tadi, karena kita bisa dapatkan 3 koin. Nah, selanjutnya kita buka di soal ketiganya, soal C ini, bahwa koin yang tersedia adalah koin 15, koin 10, dan 1. Sedangkan uang yang akan kita tukar adalah 20. Nah, solusi greedy-nya itu untuk mendapatkan angka 20, kita bisa gunakan angka 15 yang tersedia ditambah 1, ditambah 1, ditambah 1, ditambah 1 sebanyak 5 kali. Nah, di sini juga dapatkan 6 koin. Nah, selanjutnya kita tanyakan ulang, apakah ini 6 koin sudah optimal apa belum? Nah, jadi untuk membuktikannya kita pakai gunakan solusi optimal. Kita cari bahwa untuk mendapatkan angka 20 kita masih bisa gunakan angka 10 ditambah 10. Nah, ini lebih optimal dibandingkan solusi greedy-nya tadi. Jadi begitu. Nah, tapi kita belum bisa pastikan nih bahwa solusi yang kita optimalkan itu apakah betul-betul optimal atau tidak. Nah, next di sini kita ada soal kedua selanjutnya, atau slide selanjutnya. Di sini ada ada I, SI, sama FI. Nah, I ini adalah aktivitas, sedangkan SI adalah awal aktivitas, kemudian FI adalah akhir aktivitas. Nah, bisa kita lihat bahwa di I, aktivitas yang kita lakukan itu aktivitas 1 sampai 11. Sedangkan di SI, nanti itu adalah jam-jamnya, ibarat waktunya begitu. Nah, kemudian kita mulai bahwa di aktivitas pertama kita mulai dari dari jam 1 sampai jam 4. Nah, kemudian setelah itu kita masukkan ke dalam solusi. Nah, bahwa solusi pertama yang kita dapatkan bahwa aktivitas pertama sampai jam 4. Nah, begitu. Kemudian kita lanjut ke aktivitas kedua. Nah, di aktivitas kedua ini
kita tuh mulai aktivitas itu di jam 3 sampai jam 5. Nah, di sini kita tidak bisa masukkan ke dalam solusinya. Kenapa? Karena sudah dilihat bahwa kita memulai dari jam 3 sampai jam 5, sedangkan kita di aktivitas pertama kita tuh mulai dari jam 1 sampai jam 4. Jadi otomatis bertabrakan, tidak bisa. Jadi kita lanjut mengambil aktivitas ketiga, kita melihat aktivitas ketiga. Nah, di aktivitas ketiga kita mulai di sini dari jam 4 sampai jam 6. Berarti bisa, karena selesai jam 4 kita lanjut sampai jam 4 sampai jam 6. Nah, ini bisa. Nah, next selanjutnya sampai di aktivitas 4. Aktivitas 4 ini juga tidak bisa. Kenapa? Karena di sini kita itu mulai dari jam 5, sedangkan aktivitas kita sampai jam 6. Jadi kita tidak bisa ambil aktivitas keempat ini. Aktivitas kelima juga tidak bisa. Kenapa? Karena kita mulai dari jam 3. Jadi bertabrakan semua. Nah, kita lanjut langsung ke aktivitas ke-6. Kenapa? Karena di aktivitas 6 kita memulai waktu itu dari jam 7 sampai jam 9. Nah, jadi setelah jam 6, jam 7 kita lanjut aktivitas sampai jam 9. Nah, di aktivitas ke-7 kita bisa lanjutkan karena waktu kita hanya sampai di di jam 9. Nah, next begitu seterusnya sampai di aktivitas 8 tidak bisa diambil karena terakhir kita aktivitasnya jam 11. Oke, kita cari yang bisa dapatkan, yaitu maksudnya di aktivitas 11. Itu mulai dari jam 13 sampai jam 15 atau jam 1 sampai jam 3. Nah, kayak begitu. Nah, solusinya kita hitung di situ bahwa jam yang kita bisa dapatkan itu hanya bisa di aktivitas pertama, aktivitas ketiga, aktivitas 6, 7, 11. Kayak gitu. Jadi untuk jamnya tuh mulai dari jam 4, dilanjutkan jam 4 sampai jam 6, jam 6 sampai jam 7 di situ nanti sampai jam 9, jam 9 sampai jam 11, jam 11 sampai jam 15. Next. Jadi solusi aktivitas yang dipilih adalah 1, 3, 6, 7, dan 11. Jadi ada 5 aktivitas yang bisa kita lakukan dalam aktivitas tersebut. Nah, next. Di sini kita masuk ke dalam contoh ke-7. Nah, contoh ke-7 ini diberikan 4 buah objek sebagai berikut. Nah, di sini W1 sama P1. W1 adalah weight atau bobot, kemudian ada profit juga di sini. P1 itu adalah profit. Jadi W1 P1 adalah 6 dan 12. P2 5 dan 15, kemudian W3 dengan P3 adalah 10 per 50. W4 begitu 5 sampai 5 dan 10. Nah, dan sebuah connection dengan kapasitas K sama dengan 16, solusi dengan algoritma Grady. Nah, ini kita pakai solusi algoritma Grady-nya. Nah, di profitnya itu kita bisa dapatkan yang pertama, kita bisa tulis 0 di sini. Kenapa? Karena yang mendekati angka 16 itu masih ada. Nah, di mana itu? Dia berada di angka 15 sama 50. Jadi yang mendekati sama yang melebihi. Nah, jadi kita ambil di sini, kita tuliskan profilnya 0110, bisa kita lihat dari P1-nya. Nah, kemudian kita lanjut ke bobotnya atau weight-nya. Nah, di sini kita hitungkan bahwa yang bisa mendapatkan hitungan sampai 16, karena tadi K-nya sama 16, yang kita bisa dapatkan adalah di W1-nya itu adalah 6 ditambah 5 ditambah 5, kayak begitu. Nah, kemudian kalau kenapa tidak ambil 10? Karena kalau kita ambil itu berlebihan, ataupun kita ambil di sini 10 dan 5 saja itu juga tidak dapat. Kenapa? Karena masih ada yang bisa dapat 16. Nah, kayak gitu. Nah, density-nya juga begitu, kita hitung dari angka P1 sama 1, kayak begitu. Solusi optimalnya adalah yang kita dapatkan 0110. Nah, total bobotnya yang kita bisa dapatkan, kita bisa hitung dari angka tersebut, yaitu bahwa di profit 15, di weight 15, density 15, solusi optimalnya 15. Nah, total keuntungannya itu bisa kita lihat bahwa 65, 37, 65, 65. Nah, bisa kita lihat dari situ. Solusi optimal X sama dengan, jadi solusi yang kita bisa dapatkan adalah itu 0110. Nah, Grady by profit dan Grady by density-nya memberikan solusi optimal. Nah, untuk ini kita belum bisa.
Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas penjelasan saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.